Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh pemirsa rahimakumullah, shaimin dan shaimat, bahwa di bulan suci yang penuh berkah ini, kewajiban yang paling utama adalah kewajiban menjalankan puasa atau shaum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula puasa itu kepada umat-umat sebelum kalian. Dalam ayat ini selain menjelaskan tentang wajibnya berpuasa, di ujung ayat menegaskan ending, sasaran terakhir dari puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam bahasa Arab, kata la'anla ini mengandung makna litaraji. Sebab ada litamani, ada litaraji. Litaraji ini artinya harapan yang besar kemungkinan akan terwujud. Harapan, cita-cita yang besar kemungkinan potensial bisa diraih. Itu taroji namanya. Ada tamani, yang itu harapan yang mustahil untuk diraih. Angan-angan sifatnya. Nah, sementara harapan agar kita menjadi takwa dengan berpuasa itu ditaroji. Artinya besar kemungkinan posisi kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa dengan melaksanakan puasa. Hanya saja pertanyaannya adalah puasa yang bagaimana? Sehingga akan melahirkan pada satu keakhiran yang sempurna, membuat kita orang yang bertakwa. Para ulama paling tidak di dalam kitab Dzurratun Nasihin ditemukan ada 3 klasifikasi puasa, agar untuk menjadi gambaran derajat puasa kita sudah di mana. Puasa terbagi pada 3 klasifikasi, tidak 3 kriteria. Pertama, ada yang disebut dengan puasa awam. Artinya puasa standar, puasa guyub, puasa mayoritas, puasa standar, puasa pada umumnya lah. Dan takarannya standar, sebatas bisa menahan lapar, menahan dahaga sejak sahur sampai maghrib. Itu sudah puasa, itu termasuk puasa awam. Hanya menahan makan, menahan minum, menahan yang membatalkan yang lain, dari sejak sahur kemudian sampai maghrib. Itu saja. Dan kalau standar ini kita pakai, rasanya kita sudah lulus di standar ini. Kita hanya baru mampu mempuasakan perut kita, mempuasakan kerongkongan kita, mempuasakan alat kehormatan kita, hanya sampai di situ. Sementara untuk sampai pada derajat ketakwaan yang ingin kita raih, rasanya tidak berhenti di klasifikasi puasa awam itu. Ada derajat yang kedua yang namanya puasa khawas. Apa puasa khawas itu? Agak sedikit meluas. Yang dipuasakan itu bukan hanya sebatas perut menahan dari lapar, bukan hanya menahan kerongkongan dari gahga. Maka puasa khawas agak meningkat sedikit. Seluruh panca indera kita, seluruh alat-alat anggota badan kita itu ikut menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Jadi kalau perut hanya menahan lapar, kalau kerongkongan hanya menahan gaga, maka puasa khawas bukan hanya sebatas itu. Harus mampu menahan mata kita dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh agama. Menahan telinga kita dari pendengaran-pendengaran yang dilarang oleh agama. Menahan tangan kita, menahan kaki kita, bahkan menahan hati kita dari pikiran-pikiran yang tidak diwajibkan oleh agama. Nah, rasanya kita harus sedikit bergeser
Dari klasifikasi standar yang sangat standar, hanya menahan lapar dan haus, maka menjelang puasa sekarang ini rasanya dan seyogianya kita berikhtiar maksimal untuk meninggikan derajat puasa kita dari puasa awam ke puasa khawas. Anggota panca indera kita diikutkan untuk berpuasa. Mata kita tidak lagi jelalatan, kuping kita lagi tidak asal dengar, kaki kita, tangan kita, bahkan mungkin pikiran dan hati-hati kita. Itu puasa khawas namanya. Bahkan ada tingkatan klasifikasi yang sangat paripurna. Ini yang sangat ideal. Dan memang untuk makom seperti kita, untuk posisi seperti kita, ini sulit untuk sampai pada posisi ideal ini. Ini adalah kelasnya puasa para nabi, para rasul dan para wali. Yang dipuasakan bukan hanya perut, yang dipuasakan bukan hanya tenggorokan, yang dipuasakan bukan hanya panca indera saja, tapi denyut nadi, kemudian juga pikiran-pikiran, hati, ikut bertasbih, ikut berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketiga klasifikasi ini, wajar kemudian kalau kita menyadari diri sendiri sudah sampai di level mana puasa kita. Karena kita akan ingin mengejar target akhir dari puasa tadi adalah la'allakum tattaqun. Bahwa puasa besar kemungkinan akan membuat posisi kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasanya sulit kalau kita hanya mengharapkan puasa standar kemudian kita akan merubah posisi menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itulah hari ini kita sedikit nawaitu bismillah untuk merubah puasa kita ini dari puasa yang awam, puasa standar, puasa apa adanya menjadi ke puasa yang minimal adalah puasa khawas. Puasa yang bukan hanya memuasakan dari nahan lapar kita, nahan haus kita, tapi juga menahan seluruh panca indera kita dari perbuatan-perbuatan durhaka dan maksiat kepada Allah. Hanya saja kita pun perlu menggali lebih dalam. Tattaqun, bertakwa ini sebetulnya apa batasan kriteria orang-orang yang bisa dikatakan bertakwa? Karena pertama, dengan takwa itu sendiri sudah digaransi sama Allah di dalam ayat faqad fazal muttaqun. Berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bahagia sudah digaransi, yaitu orang yang bertakwa. Faqad fazal muttaqun. Berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Bahkan agak lebih detail dalam ayat yang lain dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan berpuasa salah satunya misalnya, maka konsekuensi dari Allah kepada orang yang bertakwa itu pertama, yaj'al lahu makhraja. Dia akan diberikan oleh Allah solusi hidup dari segala problematika, dari segala permasalahan, kebingungan, keruwetan segala macam. Maka orang yang bertakwa dijamin sama Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan beri dia makhraj, itu solusi dalam berbagai masalah. Bahkan lebih jauh yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari yang tidak terkalkulasi, dari yang tidak terduga, dari yang pernah tidak disangka-sangka. Dengan bertakwa sudah berapa paling kurang ada 3 keuntungan. Kebahagiaan dalam genggaman, rezeki yang tidak disangka akan didapat, bahkan segala macam problematika dalam hidup kita Allah akan kasih solusi pada kita. Tinggal di bulan suci Ramadan yang sangat penuh barokah ini, bagaimana puasa kita ini betul-betul puasa yang berkualitas, puasa yang berbobot, sehingga dapat menggiring kita, dapat meluruskan kita, dapat menggeser posisi kita dari orang yang mungkin dipandang kurang takwa, betul-betul menjadi la'allakum tattaqun, jadi orang-orang yang bertakwa dengan melaksanakan puasa itu sendiri. Hanya juga perlu dipahami bahwa puasa ini adalah ibadah mahdhah. Ibadah yang kaitannya langsung kepada Allah.
Sehingga di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa puasa itu adalah urusanku kata Allah. Karena urusanku wa ana ajzibihi, saya langsung yang akan membayar upah dari orang yang berpuasa. Karena yang punya otoritas menentukan bahwa dia puasa atau tidak, jangankan orang yang jauh, yang terdekat sekalipun, baik bapaknya atau ibunya atau suaminya atau istrinya, tidak akan pernah punya keyakinan yang pasti bahwa dia berpuasa atau tidak. Yang sangat pasti tahu bahwa dia puasa atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri. Makanya karena puasa ini urusan Allah, Allah langsung mengatakan wa ana ajzibihi, saya yang akan membayar upahnya dia langsung. Ini belajar tentang kejujuran pada diri sendiri. Karena puasa ini adalah urusan Allah dan Allah yang tahu rahasianya, maka sebetulnya di dalam berpuasa ini kita mengajarkan diri kita untuk bersikap jujur kepada diri kita sendiri. Orang tidak tahu bahwa kita berpuasa atau tidak. Tidak serta-merta orang yang gemuk ternyata dia tidak berpuasa. Lantas juga sebaliknya kita mengatakan orang yang kurus dia taknya selalu berpuasa. Tidak juga. Allah yang maha tahu. Maka ini penting, puasa mengajarkan kejujuran dan kedisiplinan. Di tengah hari ini kejujuran mulai pudar, kedisiplinan tidak lagi menjadi barang mahal, maka puasa paling kurang harus mendidik kita meningkatkan kedisiplinan dan kejujuran. Dan tentu saja puasa ini karena ibadah mahdhuh kepada Allah, setiap ibadah harus pakai ilmu, maka di bulan suci Ramadan ini pun kita terus mencari ilmu. Jangan sampai puasa kita itu hanya sebatas mendapatkan haus dan gahga saja. Itu yang dikhawatirkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, kam min shaimin laisa lahu jaza illa ju' wal atash. Tidak sedikit alias banyak orang-orang yang mengklaim, mengaku dirinya berpuasa, ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa, boro-boro surga, pahala juga tidak jelas, yang hanya dia dapatkan hanyalah lapar dan gahga. Jangan sampai kita masuk pada kategori ini. Kam min shaimin laisa lahu jaza illa ju' wal atash. Tidak sedikit alias banyak orang-orang yang mengaku dia puasa, tapi dia tidak hanya mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan laparnya saja. Udah lapar iya, udah haus iya, tapi ternyata capek-capek dia puasa tidak mendapatkan apa-apa. Nah, salah satunya adalah bukan hanya urusan nahan lapar, bukan urusan nahan haus, tetapi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan durhaka sekalipun secara fiqhiyah tidak membatalkan puasa, tetapi secara tasawuf sebetulnya menghilangkan, menggerus pahala ganjaran puasa itu sendiri. Makanya ada yang membatalkan puasa secara fiqhiyah, ada membatalkan puasa secara tasawufiyah, artinya pahalanya dia tidak dapat. Seperti orang-orang yang dia hanya menahan lapar dan gahga, kemudian tidak menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan durhaka, dia hanya akan dapat laparnya saja, hanya akan dapat hausnya saja. Oleh karena itu, maka sejatinya dan seharusnya berpuasa itu juga harus disertai dengan ilmu-ilmu berpuasa, kaifiat berpuasa. Karena segala macam ibadah tanpa didukung dengan ilmu yang memadai, itu dikatakan di dalam salah satu syair dikatakan bahwa fakulluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Fakulluman setiap orang bi ghairi ilmin ya'malu, dia beribadah tanpa memakai ilmu, hanya spekulasi saja, amaluhu maka amal ibadahnya itu mardudatun akan ditolak, la tuqbalu alias tidak diterima. Puasa kita jangan sampai yang seperti digambarkan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu jaza illa ju' wal atash. Banyak ngaku puasa tapi dia hanya mendapatkan haus dan gahga saja. Oleh karena itu pula, maka puasa kali ini seyogianya kita ikhtiar maksimal untuk meningkatkan derajat klasifikasi puasa kita
dari yang dulu-dulu mungkin kita hanya sebatas puasa awam, puasa standar, puasa rata-rata, puasa apa adanya, hanya sebatas nahan lapar dan gagah. Sekurang-kurangnya kita meningkat satu level menjadi puasa khawas, puasa yang spesifik, puasa yang khusus, yaitu bukan hanya menahan lapar dan gagah, tapi juga menahan seluruh panca indera kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan meningkatkan derajat puasa kita dari awam kepada khawas, betul-betul sasaran berpuasa la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, bisa kita terwujud pada diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang balasannya kita digaransi akan menjadi orang yang bahagia. Faqad fazal muttaqun, juga akan diberikan solusi dari segala masalah. May yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan ketiga kita akan diberikan rezeki yang tidak kita duga dan tidak kita sangka-sangka. Mudah-mudahan puasa kita selama ini mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul kita menjadi sosok yang muttaqin di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.